kabar terakhir kan Excel udah siap untuk melakukan ikut lelang dan semuanya. Dan kas dari Excel kan cukup besar juga untuk Tebal, cukup tebal. cukup tebal. Insya Allah ya. Amin. Amin. Artinya siap mengadopsi 5G dan untuk pengembangan bisnis dari Excel Asia Tenggara. Jadi kalau kita bicara 5G, memang yang harus kita perhatikan tuh the whole ecosystem ya. Jadi yang pertama mungkin yang kita tunggu-tunggu kan spektrum auction. Itu sebetulnya ini saya makanya kejar-kejar terus Pak Marwan. Soalnya ya Bu, nanti kuartal depan. Habis itu, wah Bu, ternyata diundur lagi kuartal depannya lagi. Kuartal depannya lagi sampai tahun ini belum lagi gitu. Jadi yang pertama, 5G itu memerlukan spektrum yang jauh lebih lebar. Jauh lebar daripada 3G atau 4G. Nah, karena 5G itu memerlukan spektrum yang lebih lebar, tentu perhitungan harga spektrumnya harus berbeda. Kalau harga spektrumnya masih sama dengan yang lalu, saya rasa semua operator juga nggak akan mampu untuk meng-create value dari spektrum tersebut. Jadi ini yang kita bicarakan dengan pemerintah, bagaimana supaya rumus untuk spektrum 5G ini bisa berbeda dengan spektrum yang sebelumnya. Karena memang 5G itu minimal harus 50 MHz itu minimal. Tapi kalau Excel melihat 5G itu lebih tepat untuk ke perusahaan B2B atau B2C? B2B atau B2C. Ya, kalau kita lihat sekarang memang yang poin kedua dari tadi ekosistem itu spektrum, yang kedua adalah use case. Kebutuhan pelanggan, karena kan sebetulnya kalau kita nggak address kebutuhan pelanggan, buat apa gitu kan. Nah, kalau kita lihat sekarang sebetulnya kebutuhan pelanggan tuh masih pokoknya saya mau internet yang lebih cepat. Nggak ada spesifik use case untuk si customer. Mungkin kalau sekarang mungkin orang tuh lebih pakai bahwa saya kalau mobile gaming saya nggak mau ada latency gitu. Ya. Jadi nggak ada specific use case untuk 5G saat ini. Akhirnya jadi 5G itu dibuat untuk address kapasitas. Nah, supaya tadi value-nya ada, artinya si kapasitas yang diberikan itu cost to serve-nya harus jauh lebih kecil. Karena kan ini investment cycle baru nih, harganya mahal. Jadi kalau misalnya tidak bisa memberikan kapasitas yang sama dengan yang lebih kecil, nggak ada value-nya buat kita nih. Kecuali ada aplikasi baru atau use case baru yang membutuhkan requirement yang jauh lebih banyak gitu. Itu. Nah, memang kalau kita lihat dari negara yang sudah melakukan ini, 5G ini sangat membantu use case di B2B, di industri, manufacturing. Sayangnya manufacturing kita masih. Saya nggak belum bilang ketinggalan ya, tapi belum banyak. Ya, jadi kalau adanya manufacturing itu, jadi kalau di manufacturing yang maju kan udah robot, udah segala macam gitu. Itu betul-betul memerlukan 5G ya, karena butuh latency yang bagus gitu kan, kualitas yang khusus gitu. Jadi sebetulnya kalau manufacturing kita maju, udah deh 5G itu udah diambil ya. Kemudian juga misalnya untuk mining. Ya, jadi sekarang mining banyak, jadi akan ada requirement ke arah situ. Karena kalau untuk mining itu kan mereka punya kayak truk yang besar-besar, fleet managementnya, dan itu kalau mau mereka itu aman, memang harusnya pakai 5G sehingga istilahnya tuh pengaturannya bukan cuma aman, tapi juga bisa lebih efisien dan sebagainya. Nah, konteks untuk Indonesia karena tantangannya saya kira makin kesini kan masuk mungkin akan berbeda dengan negara lain. Nah, bagi XL sendiri, Asia Tenggara itu apa yang paling mendesak dan kemudian berpotensi untuk sustainable, termasuk untuk perusahaan? Ya. Nah, kalau buat kita Pak, kita kan kalau dibandingkan dengan operator yang lain, spektrum kita paling sedikit. Jadi kalau buat kita yang mendesak adalah we need capacity nih. Kita perlu spektrum untuk
nambahin kapasitas. Kapasitasnya. Nah, 5G ini kan akan bisa memberikan kapasitas yang jauh lebih besar. Jadi itu apa namanya yang kalau tadi ditanya apa yang mendesak buat kita itu. Tapi balik lagi tadi kalau yang ke B2B sebetulnya kalau enterprise kita mengetahui ya bahwa ini tuh akan sangat membantu bisnis mereka, itu menurut saya akan lain. Nah kalau kita lihat di berbagai negara sebetulnya yang pertama pakai itu biasanya pemerintah untuk smart city. Ya, Ya kan, pemerintah. Nah, kalau di Cina itu, saya belum lama ke sana terus ketemu dengan China Mobile dan segala macam. Menurut mereka pemakainya itu untuk 5G dan untuk enterprise B2B adalah pemerintah. Untuk smart city, jadi untuk mengatur lalu lintas lah, untuk mengatur segala macam ya. Lampu jalan. Nah, lampu jalan dan sebagainya. Nah, itu mungkin nanti dijawab sendiri ya pemerintahnya bagaimana ya, apakah sudah sampai ke situ atau belum. Tapi sebetulnya itu akan sangat membantu. Nah, ini juga terkait dengan tantangan konteks di Indonesia, model bisnis ke depan yang akan dilakukan oleh operator. Ya. Jadi sekarang Pak, kalau dibilang challenge yang dihadapi oleh para operator telekomunikasi adalah aset yang berat. Jadi aset ya, aset itu di buku kita tuh berat sekali. Jadi kalau kita lihat di PNL kita itu ya revenue bisa besar, karena muncul ke bawahnya tuh sedikit gitu ya. Nah jadi yang kita pikirkan mungkin kedepannya tuh aset light model. Aset light model. Jadi aset light model itu akan membantu kita untuk capital allocation, membantu juga di PNL kita. Tapi tentu kalau aset light model itu jadinya kita perlu infraco atau netco yang kuat. Nah kalau untuk FTTH sekarang model itu sudah bisa dilakukan. Kita juga sudah melakukan. Jadi ada fiberco. Nah tapi sayangnya kalau buat mobile masih belum boleh secara regulasi. Nah itu yang kita tunggu-tunggu. Kalau itu secara regulasi sudah boleh. Fiberco ya ini ya. Fiberco udah dapat, tapi netco belum boleh. Kalau fiberco kita sudah lakukan. Jadi sekarang misalnya kita mau bangun Kompas, itu capitalnya dari partner, terus kita sewa ke mereka dengan sistem build to suit bisa, dengan sistem kolokasi itu bisa. Untuk FTTH, tapi untuk mobile bisnis secara regulasi masih belum boleh. Betul kan Bob ya, secara regulasi belum boleh. Adalah kalau itu kita punya network, terus kemudian si network yang samanya itu di sharing ke 2 atau kalau bisa 3 operator, itu akan sangat membantu industri. Dibatasi teknologi baru saja itu ya. Iya. Hanya untuk teknologi baru. Betul. Nah sekarang masih dibatasi. Konsep netco atau sharing itu masih belum bisa untuk 4G. Untuk 5G boleh, tapi kalau kita tuh sharingnya cuma 5G, efisiensinya nggak besar. Karena kan traffic sekarang masih kebanyakan di ini ya, dan penetrasi 5G handset belum masih sekitar 10%. Itu terkait dengan mungkin bisnis telekomunikasi. Broadband kayaknya menjadi pertarungan yang seru juga. Oh iya, ini seru sekali karena potensinya masih besar. Kan kalau mobile itu kan penetrasi sudah 100%. Jadi kalau kita mau revenue lebih besar dari mobile, yang harus ditingkatkan adalah ARPU per orang atau usage per orang. Ya itu yang harus ditingkatkan. Atau kalau kita nggak bisa ningkatin itu, kita harus bisa menjual on top of internet package. Jadi yang lain-lain digital service atau yang lain itu di luar dari kalau kita saling rebut-rebutan customer lah. Tapi kalau rebut-rebutan customer tuh nggak sustain. Nah,
Jadi yang kalau untuk mobile yang harus dilakukan adalah naikin ARPU. Sebetulnya naikin ARPU itu potensinya besar karena telco wallet share itu di Indonesia masih kecil, 0,6%. Jadi wallet share itu rasio dari orang spending telco terhadap GDP per kapita. Kalau di negara-negara tetangga itu paling nggak tuh 1,5. Terus sekarang kita 0,64. Orang ngerokok nih di Indonesia, ARPU orang merokok itu 2 kali lipat dari ARPU-nya. Betul Pak, kesaksian. Jadi 2 kali lipat. Jadi ARPU sigaret itu 2 kali lipat dari ARPU telco. ARPU telco itu kan di bawah $3. Kan ARPU kita industri 40 ribuan. Kita beli satu Starbucks itu sudah 40.000. Dan itu cuma satu kali, bisa sehari berapa kali sih? Sedangkan ARPU itu kan 1 bulan. Iya. Jadi spending power di telco itu di Indonesia Kecil sekali. Jadi sebenarnya masih ada ruang untuk ditingkatkan. Ya. Kemudian yang kedua, industri tumbuh dalam 3 tahun terakhir itu hanya 3%. Padahal GDP tumbuh 5%. Kan harusnya bisa lain gitu kan. Jadi memang kita masih punya homework gimana nih ningkatin ini ya. Nah, kalau di FTTH beda karena penetrasi masih rendah, masih belasan, masih di bawah 20%. Jadi masih lebar. Challenge-nya adalah ini kita belum apa-apa udah kompetisi udah gila-gila. Jadi udah gila, saya bilang aduh ini kalau kita udah price war di awal, karena price war atau menjatuhkan price itu mudah, naikin itu hampir impossible, susah sekali. Nah itu satu itu Pak. Terus yang kedua, ini mungkin saya nggak tahu ini off the record apa enggak. Ya, nanti Di FTTH HIBC itu bocornya banyak banget. Bocornya banyak banget. Jadi ini karena begini, Indonesia itu kan prepaid market, ya. Prepaid FTTH kan postpaid, jadi yang nggak mau bayar banyak, yang mengambil kesempatan dari kondisi banyak, yang ini yang lucu lagi ya, kita tuh ngelihat ada misalnya gini, satu account itu punya user 200. Dari mana? Kan gak mungkin satu rumah 200 orang. Jadi sekampung ya. Sekampung. Terus kita datengin dong ketua RT-nya. Pak, Bapak ini ngejual lagi. Enggak, kita enggak, kita enggak riset. Saya hanya memberikan akses ke seluruh warga. Jadi memang challenge-nya itu lebih ke arah local challenge kalau. Tapi itu yang menurut saya itu harus kita bangun adalah bahwa ini jangan sampai ada price war di awal gitu kan, karena kan 20% masih kecil ya. Mungkin sekarang antara 15-17% lah. Wah, itu kan masih awal gitu. Terlalu dini untuk ini ya. Nah, kalau ini terkait juga dengan karena persaingan itu ketat ya, kan sementara marketnya seperti ya agak tumbuh ya. Nah, kan ada usulan merger. Nah, beberapa kali ini kan selalu disebut nih Smartfren dan diharapkan untuk merger memperkuat market supaya idealnya lebih sehat gitu lah, supaya lebih idealnya sehat. 3 dan lain-lain. Gimana nasibnya? Jadi memang kalau kita lihat Indian market yang segitu besar aja kan merger terus gitu kan. Jadi memang kalau idealnya sih jam 3 itu maksimum lah. 3 itu maksimum. Karena memang balik lagi tadi ya, kalau kita punya 4 apalagi dulunya 5, ini satu negara ini kita punya network 5 gitu ya. Sekarang 4 gitu. Jadi itu kan inefisiensi industri. Karena tadi nggak boleh sharing. Kalau boleh sharing nggak masalah. Tapi karena nggak boleh sharing, jadi kita kan harus masing-masing bikin tuh kan. Nah kalau menurut saya ini bagus buat industri dan memang kan operator juga kalau mau saya kan harus tadi profitnya cukup gitu kan dan sebagainya. Jadi kalau di Excel sih shareholdernya selalu melihat opportunity
Nah, pertanyaan mungkin apakah akan terjadi dan kapan terjadi, itu tergantung ya kan kalau orang mau kawin Mbak harus cocok dulu ya. Bibit bobot bebat apa sih? Keluarga nih. Ya, cocok dulu gitu. Tapi menurut saya itu akan positif lah. Ya, cepat ya. Itu apa? Yang selalu banyak ditunggu orang tadinya. Nah, tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya.